dari pandemi COVID-19 yang pertama yaitu akan berdampak pada kegiatan ekonomi, dan yang kedua akan berdampak kepada kegiatan pendidikan, dan yang ketiga akan berdampak kepada kegiatan sosial bermasyarakat, dan yang terakhir akan berdampak kepada kegiatan keagamaan dari segi ekonomi. Yang pertama, menurunnya nilai mata uang, daya beli menurun, pelemahan ekonomi global, pengangguran, penurunan omset usaha, PHK, kemiskinan, pendapatan nasional berkurang, harga tak terkontrol, volume perdagangan berkurang, anggaran negara yang terkuras, stok kebutuhan pokok berkurang, dan banyak koperasi dan UKM yang merugi. Ini semua mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan, atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. UMKM adalah usaha kecil produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha sesuai dengan kriteria UU Nomor 8 Tahun 2008. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Yang pertama, kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Yang kedua, penyedia lapangan kerja yang terbesar. Yang ketiga, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Yang kelima, sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Dampak pandemi COVID-19 terhadap koperasi. Tentunya setelah terjadi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini membuat koperasi sebagai salah satu penopang ekonomi rakyat menjadi lesu. Regulasi lain yaitu adanya surat dari Kepala Desa yang melarang beroperasionalnya koperasi syariah. Hal ini membuat pegawai koperasi syariah ditolak ketika memasuki kawasan mereka. Selain itu, di tengah pandemi seperti ini, banyak dari anggota yang melakukan penarikan uang secara besar oleh anggota sebagai akibat melemahnya sektor ekonomi yang mengakibatkan melemahnya kegiatan usaha anggota yang umumnya bergerak di sektor UMKM. Dampak selanjutnya yaitu mengenai pengeluaran operasional koperasi yang bertambah, sedangkan jam kerja karyawan yang dibatasi membuat kinerja koperasi menurun drastis. Dari berbagai dampak yang telah dipaparkan tadi, pastinya akan sangat mengganggu kelangsungan koperasi ke depannya. Jika hal tersebut berlangsung terus-menerus, maka tidak bisa dipungkiri bahwa koperasi tersebut akan tutup usaha atau bangkrut. Dan jika koperasi tersebut akan bangkrut, maka ada 30 koperasi syariah di Kota Bogor yang setiap satu koperasinya itu memiliki 5.000 anggota, maka jika dijumlahkan akan ada 150.000 orang yang akan dirugikan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Dan yang pertama adalah dampak di UMKM di Tulungagung. Dampaknya adalah pendapatan anjlok sebesar 70%. Dan itu dibenarkan oleh Radar Tulungagung dan disampaikan bahwa terhadap ratusan pelaku usaha kecil dan mikro UKM di Tulungagung, omset yang didapat anjlok hingga 70%. Dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Dinkop UKM Tulungagung, Slamet Sunarto, mengakui jika ada penurunan penghasilan para pelaku UKM. Dan mayoritas yang terdampak adalah usaha di sektor kuliner atau makanan. Dan selanjutnya, dampak pandemi COVID-19 terhadap UKM di Bali. Banyak pendapatan yang menurun dan UKM yang ditutup. Dan itu dibenarkan oleh bisnis.com bahwa sentra bisnis dan perekonomian di Bali
Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Kota Denpasar yang paling dominan terdampak COVID-19 jumlahnya mencapai 4.445. Dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Iwayan Mardiana mengatakan UMKM yang paling terdampak COVID-19 ini bergerak dalam bidang kuliner. Jadi di Bali dan di Tulungagung itu sama. Dan solusi terhadap dampak pandemi COVID-19 untuk koperasi dan UMKM adalah yang pertama, memberikan insentif berupa realokasi dana pembangunan untuk insentif pelaku ekonomi koperasi, UMKM, dan sektor informal. Dan yang kedua, para pelaku koperasi dan UMKM bisa mengubah orientasi pasarnya menjadi pasar digital. Di sini pemerintah juga harus bersedia menyediakan satu platform digital terpadu.